Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo, ayo, ayo. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Isalatia Purnomo dengan NIM 131220056 dari Fakultas Hukum atau Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus tahun 1945 Surabaya. Di sini saya telah menyelesaikan program kuliah kerja praktek di kantor Amatir itu Sebastian Esa MKN selama 40 hari kerja, di mana 40 hari kerja tersebut dimulai pada tanggal 28 Juli 2025 dan diakhiri dengan pada tanggal 19 September 2025. Sebelum saya akan melanjutkan lebih jauh lagi, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu notaris. Di sini saya ingin menjelaskan notaris atau definisi notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan yang lainnya yang diatur dalam undang-undang seperti mengesahkan tanda tangan dan memeriksa mengetahui tanggal surat di bawah tangan. Selain definisi tersebut, notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk tercapainya kepastian hukum. Sebelumnya saya tadi sudah menjelaskan tentang definisi umum notaris. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi notaris menurut pasal 1 ayat 1 nomor 30 tahun 2004, di mana notaris adalah kewenangan lainnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Lalu menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 dituliskan bahwa terdapat beberapa jenis notaris. Yang pertama ada pejabat sementara notaris, yang kedua adalah pejabat pengganti, dan yang ketiga adalah notaris pengganti khusus. Yang selanjutnya saya akan bahas mengenai apa itu pejabat sementara notaris. Definisi umum pejabat sementara notaris atau yang biasa disingkat PJS adalah seseorang yang untuk sementara waktu diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia sampai diangkatnya notaris baru pada wilayah jabatan tersebut. Pejabat sementara memiliki kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, dan wajib menyerahkan protokol jabatan kepada Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang notaris pengganti. Untuk definisi notaris pengganti adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan tugas dan wewenang notaris yang sedang cuti, sedang sakit, atau berhalangan sementara atau diberhentikan sementara dalam jangka waktu tertentu, di mana notaris pengganti memiliki kewenangan hak yang sama dengan notaris yang digantikannya, termasuk membuat akta otentik namun tidak berhak atas protokol notaris secara tetap. Ketentuan mengenai notaris pengganti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Lalu untuk selanjutnya di sini ada pejabat notaris pengganti khusus. Untuk definisi umum dari pejabat notaris pengganti khusus atau disingkat PNPK biasanya adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugas dan wewenang notaris secara terbatas, yaitu hanya untuk membuat akta otentik atau menangani urusan tertentu
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengangkatan pejabat notaris pengganti khusus dilakukan atas permintaan notaris yang bersangkutan dengan alasan tertentu, dan pejabat tersebut memiliki kewenangan sesuai batas yang diberikan dalam surat keputusan pengangkatannya. Ketentuan mengenai pejabat notaris pengganti khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris serta peraturan pelaksanaannya. Jadi dari sebelumnya saya menjelaskan ada beberapa jenis notaris. Definisi umum notaris tidak afdal jika tidak menjelaskan tentang tugas notaris itu sendiri. Tugas notaris itu sendiri adalah memberikan pelayanan hukum di bidang perdata dengan cara membuat akta otentik serta melakukan tindakan hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara umum. Tugas-tugas notaris meliputi yang pertama adalah membuat akta otentik, di mana membuat akta otentik tersebut mengenai semua perbuatan, perjanjian, ketetapan hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Yang kedua adalah menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, di mana kepastian pembuatan akta itu menyimpan akta sebagian dari protokol notaris dan memberikan salinan atau kutipan resmi kepada pihak yang berhak, di mana salinan tersebut bisa buat masa mendatang. Yang ketiga adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan atau legalisasi dan warmarking. Yang keempat adalah membuat salinan, ghost, dan kutipan akta sesuai permintaan pihak berkepentingan. Yang kelima, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta agar para pihak memahami akibat hukum dari perbuatannya. Dan yang terakhir adalah menjaga rahasia jabatan, di mana rahasia jabatan atas akta dan keterangan yang diperoleh dalam menjalankan tugas. Semua tugas tersebut telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, dengan tujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan pelindungan hukum bagi masyarakat. Setelah tadi saya jelaskan tentang tugas-tugas notaris, saya akan menjelaskan tentang kepentingan tentang kewenangan notaris. Kewenangan notaris sendiri adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta otentik dan melaksanakan tugas jabatan lainnya dalam lingkup hukum perdata. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris meliputi yang pertama adalah membuat akta otentik, di mana membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang dikehendaki oleh para pihak selama tidak dikecualikan oleh pejabat lain. Yang kedua adalah menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, di mana menyimpan akta sebagian dari protokol notaris dan memberikan salinan, kutipan, atau ghost akta kepada para pihak yang berkepentingan, di mana memberikan salinan tersebut yang aslinya bisa disimpan untuk masa mendatang. Yang ketiga, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, legalisasi, dan warmarking. Yang keempat, membuat salinan dari dokumen di bawah tangan serta membukukan keterangan bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya. Yang kelima, memberikan penyuluhan hukum di mana sehubungan dengan pembuatan akta. Dan yang terakhir, membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang, di mana sejauh tidak diatur menjadi kewenangan pejabat lain. Dengan kewenangan tersebut, notaris berperan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan pelindungan hukum bagi masyarakat dalam setiap perbuatan hukum perdata. Setelah itu,
setelah itu kita akan membahas definisi tugas notaris, kewenangan. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu atau penasaran mengenai kalau jadi notaris ini kitab undang-undang apa sih yang sering dipakai pejabat notaris. Di sini saya akan memberitahu apa saja kitab undang-undang yang dipakai oleh pejabat notaris. Yang pertama, kitab undang-undang KUH Perdata. Yang kedua, KUH Dagang atau biasa dibilang KUHD. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris atau biasa disebut dengan UUJN. Lalu selanjutnya ada UUD nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN Yang terakhir ada juga Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau biasa disebut dengan UU PT. Oke, setelah tadi saya menjelaskan tentang tugas-tugas, kewenangan, lalu definisi notaris, dan saya telah menjelaskan kitab undang-undang apa saja yang digunakan oleh pejabat notaris. Jadi di sini saya akan masuk kepada materi saya, di mana saya telah magang di kantor notaris Amadeo Tito Sebastian selama 40 hari kerja, di mana kantor notaris Bapak Amadeo Tito tersebut bertempatan di Jalan Raya Sambiroto nomor 7, Bedok, Desa Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang kantor Amadeo Tito Sebastian SHMKN. Di sini membuka jasa di bidang pendirian perubahan, anggaran dasar, dan pembubaran perusahaan yang dimana berlandaskan dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT, lalu pasal 7 UU PT dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Selain dari semua yang saya sebutkan di sini, kantor notaris Amadeo Sebastian SHMKN membuka jasa di bidang pembuatan akta perjanjian jual beli yang berdasarkan Undang-Undang KUH Perdata. Selanjutnya, tidak hanya itu, kantor notaris Amadeo Tito Sebastian SHMKN di sini membuka jasa legalitas atau perizinan pembuatan akta lainnya yang dimana berlandaskan dari pasal 1868 KUH Perdata. Dan tidak hanya itu, kantor Amadeo Tito Sebastian SHMKN juga membuka layanan jasa hukum yang mengacu pada hukum keperdataan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan saya selama magang di kantor Amadeo Tito Sebastian SHMKN. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Amadeo Tito SHMKN telah menerima saya magang selama 40 hari kerja di kantor notaris Amadeo Tito Sebastian SHMKN. Sebelumnya saya mengalami atau saya menerima banyak pengalaman yang saya dapat di kantor Amadeo Tito, di kantor notaris Amadeo Tito Sebastian SHMKN. Sebelumnya saya belum tahu apa itu notaris, tugas-tugas dan kewenangan notaris, dan undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris. Selama magang di kantor Amadeo Tito Sebastian SHMKN, saya telah mengetahui apa itu notaris, jabatan notaris itu apa, undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris, tugas-tugas kewenangan notaris. Di situ saya telah menerima banyak pengalaman yang saya dapat selama magang di kantor notaris Amadeo Tito Sebastian SHMKN. Sebelumnya saya menerima bukan banyak tugas sih, bisa dibilang kayak apa ya, saya minta bantuan kepada staf kantor untuk membimbing saya selama magang di kantor notaris Amadeo Tito Sebastian SHMKN. Selama magang saya diajari tentang pembuatan surat kuasa, surat gugatan, surat wasiat,
dan di mana saya telah mengecek beberapa dokumen yang berupa pembuatan perusahaan baru atau perseroan terbatas baru, di mana saya pernah mengikuti seminar para notaris Amadeo Tito Sebastian SHMKN. Di situ saya telah menerima banyak pengalaman yang saya dapat dari para notaris di seminar tersebut. Dan terima kasih telah mengajak saya dan teman saya di seminar tersebut. Sekian dari saya, Muhammad Isaiah Purnomo, dengan NIM 131220026. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.